Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harsih, NPM 210. Saya ingin mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Belajar IPS Siswa Kelas 4 SD Negeri Kasungan. Langsung saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. Pertama, latar belakang masalah. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, dan kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu sebagai hasil dari pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungan. Begitu halnya dengan pembelajaran IPS. Hasil yang diharapkan adalah perubahan pada siswa setelah mempelajari sejumlah materi pelajaran IPS. Keberhasilan proses belajar mengajar diukur dari seberapa jauh hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Hasil belajar siswa SD yang tinggi pada mata pelajaran IPS mengidentifikasikan keberhasilan proses belajar mengajar IPS. Faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang selanjutnya, fokus penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada faktor kesulitan belajar IPS siswa kelas 4 di SD Negeri Kasungan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa kelas 4 SD Negeri Kasungan pada mata pelajaran IPS yang disebabkan oleh faktor eksternal. 2. Apa saja faktor yang menyebabkan kesulitan belajar IPS siswa kelas 4 di SD Negeri Kasungan yang disebabkan karena faktor internal. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar IPS kelas 4 di SD Negeri Kasungan yang disebabkan karena faktor eksternal. Yang kedua, tujuannya mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar IPS pada kelas 4 di SD Negeri Kasungan yang disebabkan karena faktor internal. Yang selanjutnya, paradigma. Paradigma dalam penelitian ini adalah peneliti berusaha mengungkap secara naturalistik, alamiah tentang apa saja faktor kesulitan belajar IPS siswa kelas 4 di SD Negeri Kasungan. Karakteristik penelitian kualitatif memiliki setting alamiah sebagai sumber data langsung. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis dan praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kesulitan belajar pada pembelajaran IPS. 2. Manfaat praktis bagi guru sebagai bahan masukan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul atau yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pada pembelajaran IPS. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Bapak dan Ibu guru kelas di sekolah dasar sebagai pengelola pembelajaran dalam upaya meningkatkan kualitas belajar siswa. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Di sini ada A. Kajian teori yang membahas kajian belajar. 2. Tinjauan mengenai kesulitan belajar. Yang ketiga, kajian ilmu pengetahuan sosial. Yang B. Penelitian yang relevan. C. Pertanyaan penelitian.
Kajian teori yang pertama yaitu pengertian belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, dan berusaha berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Sedangkan menurut Jamarah, belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu. Jadi, belajar adalah proses serangkaian kegiatan untuk berusaha memperoleh pengetahuan dan dapat menimbulkan perubahan tingkah laku, kepandaian, dan lain-lain yang berasal dari pengalaman seorang yang berhubungan dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang B, ciri-ciri belajar. Menurut Jamarah, ciri-ciri belajar itu ada 6. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Yang empat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek. Yang C, tujuan belajar. Tujuan belajar menurut Sadirman, dia mengatakan ada 3 tujuan. Yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan. Hasil dari kegiatan belajar dapat ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir seseorang. Yang kedua, menanamkan konsep dan keterampilan. Keterampilan yang dimiliki setiap individu adalah melalui proses belajar. Penanaman konsep membutuhkan keterampilan, yaitu keterampilan jasmani maupun rohani. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keterampilan jasmani adalah kemampuan individu dalam penampilan dan gerakan yang dapat diamati, sedangkan keterampilan rohani cenderung lebih kompleks karena bersifat abstrak. Yang ketiga, membentuk sikap. Pembentukan sikap mental peserta didik akan sangat berhubungan dengan penanaman nilai-nilai sehingga menumbuhkan kesadaran di dalam dirinya. Jadi, kegiatan belajar dapat membentuk sikap seseorang. Guru harus bisa menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dan memiliki kecakapan dalam memberikan motivasi dan mengarahkan berpikir dengan melakukan pendekatan yang bijak. Yang kedua, tinjauan mengenai kesulitan belajar. A. Pengertian kesulitan belajar. Menurut Ahmad dan Supriyono, kesulitan belajar adalah suatu keadaan di mana anak didik atau siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Hal ini tidak selalu disebabkan oleh faktor inteligensi, akan tetapi juga faktor non-inteligensi. Sedangkan menurut Subini menjelaskan bahwa kesulitan belajar merupakan suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Menurut Sugihartono, kesulitan belajar adalah suatu gejala yang nampak pada peserta didik yang ditandai dengan adanya prestasi belajar yang rendah atau di bawah normal yang telah ditetapkan. Jadi dapat kita simpulkan, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana anak didik tidak dapat belajar dengan baik, disebabkan karena adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal siswa, dibatasi faktor inteligensi maupun faktor eksternal siswa. Faktor-faktor ini menyebabkan siswa tidak mampu berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Sekarang yang B, macam-macam kesulitan belajar. Yang pertama ada learning disorder atau kekacauan belajar. Ini adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Pada dasarnya yang mengalami kekacauan belajar
potensi dasarnya tidak dirugikan, akan tetapi belajarnya terganggu atau terhambat. Yang B, learning dysfunction adalah gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya tidak menunjukkan adanya subnormalitas normal, gangguan alat indera, atau gangguan psikologi lainnya. Yang C, underachiever merupakan siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. D, slow learner atau lambat belajar adalah siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga dia akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Yang C, learning disabilitas atau ketidakmampuan atau menghindari belajar, sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Siswa yang mengalami kesulitan belajar seperti ini tergolong dalam pengertian di atas akan tampak dari berbagai gejala. Yang C, faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang internal itu datang dari diri sendiri, sedangkan eksternal yaitu faktor yang datang dari luar diri. Sekarang kita bahas yang satu, faktor internal. Faktor internal kan yang datang dari diri sendiri, dapat dibedakan atas beberapa faktor, yaitu inteligensi, minat, bakat, dan kepribadian. A, inteligensi. Ini dapat mempengaruhi kesulitan belajar seorang anak. Keberhasilan belajar seorang anak ditentukan dari tinggi rendahnya tingkat kecerdasan yang dimilikinya, di mana seorang anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi cenderung akan lebih berhasil dan belajarnya dibanding dengan anak yang inteligensinya rendah. B, minat. Faktor minat dalam belajar sangat penting. Hasil belajar akan lebih optimal bila disertai dengan minat. Dengan adanya minat mendorong ke arah keberhasilan, anak yang berminat terhadap suatu pelajaran akan lebih mudah untuk mempelajarinya, dan sebaliknya anak yang kurang berminat akan mengalami kesulitan dalam belajarnya. Selanjutnya C, bakat. Bakat merupakan kemampuan seseorang yang unggul di antara kemampuan-kemampuan di bidang lain yang dimilikinya. Bakat ini dapat menyebabkan kesulitan belajar jika bakat ini kurang mendapat perhatian. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menjelaskan bahwa bakat setiap orang berbeda-beda. Orang tua kadang-kadang tidak memperhatikan faktor bakat ini. Anak sering diarahkan sesuai dengan kemauan orang tuanya. Akibatnya bagi anak merupakan sesuatu beban, tekanan, dan nilai-nilai yang ditetapkan oleh anak buruk, serta tidak ada kemauan lagi untuk belajar. Yang D, kepribadian. Faktor kepribadian ini dapat menyebabkan kesulitan belajar jika tidak memperhatikan fase-fase perkembangan atau kepribadian seseorang. Hal ini sebagaimana pendapat yang menjelaskan, fase perkembangan kepribadian seorang tidak selalu sama. Fase pembentuk kepribadian ada beberapa fase yang harus dilalui. Seorang anak yang belum mencapai suatu fase tertentu akan mengalami kesulitan dalam berbagai hal, termasuk dalam hal belajar. Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa tidak semua fase-fase perkembangan ini akan berjalan dengan begitu saja yang menimbulkan masalah. Malah ada fase tertentu yang menimbulkan berbagai persoalan, termasuk dalam hal kesulitan dalam belajar. Yang kedua, faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar individu. Dibedakan menjadi tiga, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat.
A. Faktor keluarga. Peranan orang tua atau keluarga sebagai tempat yang utama dan pertama di dalam pembinaan dan pengembangan potensi anak-anaknya. Namun tidak semua orang tua mampu melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Beberapa hal yang dapat menimbulkan persoalan dari keluarga adalah seperti sikap orang tua yang mengucilkan anaknya, tidak mempercayai, tidak adil, dan tidak mau menerima anaknya secara wajar. Broken home, perceraian, percekcokan, terlalu lemah dan memanjakannya. Orang tua tidak mengetahui kemampuan anaknya, sifat kepribadian, minat, bakat, dan sebagainya. Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa yang menimbulkan persoalan atau sumber permasalahan adalah sikap orang tua yang mengucilkan anaknya, tidak menerima anaknya secara wajar. Itu yang dapat menimbulkan kesulitan belajar. Yang B, faktor sekolah. Faktor sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal setelah keluarga dapat menjadi masalah pada umumnya, khususnya masalah kesulitan belajar. Contohnya interaksi guru dan murid. Guru yang kurang interaksi dengan murid secara harmonis menyebabkan proses belajar mengajar kurang lancar, sehingga siswa merasakan ada jarak antara guru. Hubungan antar siswa. Yang kedua, hubungan antar siswa ini diperlukan oleh siswa yang mengalami kesulitan belajar. Dengan adanya hubungan yang baik, maka siswa dapat bertanya pada teman yang lain apabila mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, cara penyajian. Cara mengajar merupakan faktor yang penting dalam pengaruh kesulitan siswa dalam belajar. Bagaimana sikap dan kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh guru, dan bagaimana guru itu mengajarkan pengetahuannya. Yang C, faktor masyarakat. Pertama, teman. Dalam berteman harus mendapat perhatian juga. Siswa yang berteman dengan anak yang rajin belajar akan dapat berdampak positif bagi siswa tersebut. Yang kedua, cara hidup lingkungan. Situasi lingkungan sangat berpengaruh terhadap masalah belajar anak. Situasi rumah yang kondusif untuk belajar menjadikan anak akan berpengaruh rajin belajar. Yang ketiga, kajian ilmu pengetahuan sosial atau IPS. A. Pengertian IPS. Menurut Trianto, ilmu pengetahuan sosial adalah integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, ekonomi, budaya, sejarah. Menurut Jahiri dalam Ahmad Susanto, IPS adalah harapan untuk mampu membina suatu masyarakat yang baik di mana para anggotanya benar-benar berkembang sebagai insan sosial yang rasional dan penuh tanggung jawab. Menurut Nasution Sumatmaja, bahwa IPS adalah suatu program pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan yang ada pokoknya, mempersoalkan manusia dan lingkungan alam fisiknya maupun lingkungan sosialnya yang bahannya diambil dari berbagai ilmu sosial seperti geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Dapat disimpulkan dari para ahli tersebut, IPS adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk sosial, serta mempelajari perilaku secara perorangan maupun kelompok dalam masyarakat dan bertanggung jawab. Yang B, hakikat dan tujuan IPS. Hakikat IPS di sekolah dasar memberikan pengetahuan dasar keterampilan sebagai media pelatihan bagi siswa sebagai warga negara sendiri. Karena pendidikan IPS tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan semata, tetapi harus berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir kritis. Tujuan IPS menurut Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas 2006 menyebutkan tujuan IPS adalah sebagai berikut. 1.
mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. 2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial. Yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk. Tujuan utama dari mempelajari IPS adalah untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan berbagai potensi agar mampu membuat keputusan yang rasional, menjadi warga negara yang memiliki kecakapan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetensi dalam masyarakat majemuk. B. Penelitian yang relevan. Sebagai bahan rujukan peneliti dalam melakukan penelitian seperti yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Yang pertama Sofyana Fuada 2014 yang berjudul Faktor Kesulitan Belajar IPS di Kelas 5 Sekolah Dasar Segugus 5 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman tahun pelajaran 2013 sampai 2014. 2. Anissa Damiwati 2016 yang berjudul Persepsi Siswa Terhadap Faktor Kesulitan Belajar IPS Kelas 5 Sekolah Dasar Gugus Larasati Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. C. Pertanyaan penelitian, yaitu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa kelas 4 SD Negeri Kasongan pada mata pelajaran IPS. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. A. Latar penelitian. Penelitian ini dilakukan di kelas 4 SD Negeri Kasongan, Kasihan Bantul, Yogyakarta. Tempat penelitian ini didasarkan atas keinginan untuk mengetahui atau menganalisis faktor kesulitan belajar IPS pada siswa. B. Cara penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan peneliti dalam mendeskripsikan hasil dari penelitian di SD ini. Diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang analisis faktor kesulitan belajar IPS di SD Negeri Kasongan. C. Data dan sumber data. Pengelompokan data menurut sumber pengambilannya ada dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen. Adapun dalam penelitian ini sumbernya satu, data primer. Data primer pertama adalah tes tentang materi pembelajaran IPS dan wawancara mendalam pada siswa kelas 4 yang ditunjuk sebagai subjek. Kemudian wawancara kepada kepala sekolah, guru IPS kelas 4 terutama dan siswanya. 2. Data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan untuk mendukung pembahasan yang ada seperti dokumen hasil penilaian sikap dan foto berkaitan kegiatan siswa di sekolah, foto-foto dan dokumen selama penelitian berlangsung. D. Prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, 1. Observasi. Secara umum, observasi dapat diartikan sebagai perhimpunan bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap berbagai fenomena yang diperoleh dan dapat dipercaya. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang memberikan jawaban.
Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini dibedakan menjadi dua, yaitu wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. Nah, di sini nanti peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sehingga data yang didapatkan lebih mendalam dan bermakna. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu seluruh bahan rekaman selama penelitian berlangsung. Dokumentasi ini berupa hasil kartu kegiatan siswa dan foto. Dari hasil dokumentasi ini dapat dijadikan petunjuk dan bahan pertimbangan pelaksanaan selanjutnya dan penarikan kesimpulan. Yang keempat, tes adalah alat pengukuran yang berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang ditujukan kepada tester untuk mendapatkan respon sesuai dengan petunjuk itu. Jenis tes yang digunakan sebagai alat pengukur dan penelitian ini adalah tes tertulis, yaitu berupa sejumlah pertanyaan yang diajukan secara tertulis tentang aspek-aspek yang ingin diketahui keadaannya untuk mengukur keterampilan, pengetahuan sikap, dan intelijensi atau bakat yang dimiliki oleh peserta. Analisis data. Selama proses penelitian, seorang peneliti harus menerus menganalisis datanya. Analisis dilakukan selama penelitian ini berlangsung, yaitu menyimpulkan bahwasanya analisis data merupakan aktivitas yang secara terus-menerus dilakukan selama penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data hingga penulisan laporan. Dapat dikatakan bahwa pengumpulan data dan analisis adalah kegiatan yang dilakukan bersamaan. Yang selanjutnya, pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini, keabsahan datanya menggunakan triangulasi. Triangulasi ini digunakan untuk menguji keabsahan data dengan cara mengecek data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, bisa juga membandingkan data hasil dengan hasil wawancara, membandingkan hasil pengamatan dengan isi dokumen yang berkaitan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.